bayangannya tingginya sampai itu bisa lebih tinggi dari saya kalau misalkan tinggi sekali. Dan 1 minggu kita collect 2 ton sampah inorganic, diverse place, di mana kita ada di salah satu site yang sangat terkenal di dunia, which is the Coral Triangle, and we are in the heart of the Coral Triangle. Tapi setiap tahun 1.200 ton sampah plastik itu masuk ke Coral Triangle ini. This is the first thing. Karena saya selalu bilang kalau recycling ini plan B. Yang penting menghindari. Selalu bawa tumbler, selalu bawa tote bag, jangan ambil plastic bag. Karena plastic bag itu yang paling is the worst. Semua sampah yang tidak seharusnya ada di sungai. Jadi kalau mereka ketemu kayu atau daun-daun itu mereka kasih hanyut. Jadi waktu itu ada satu kasus, we get how many? 17 kulkas. Ya. 17 kulkas. Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Ana dan Ishela dari No Trash Triangle Initiative. Welcome to the Impact Journey Podcast. Thank you. So good to have you guys here. Kemarin I talked with our previous guest, which is Angel. Yeah. And I was curious about what she does. And then she mentioned about NTTI. Yeah. And I think what you guys are doing is amazing, right? Dan harus ada di podcast. Dan a lot of Indonesian, especially orang-orang yang ada di Manado perlu tahu, ya kan? Nah, makanya aku undang dan thank you banget sudah luangkan waktu. Nah, mungkin biasanya kita mulai dengan perkenalan sedikit nih. Ya, mungkin kita ada Ana dan Ishela. Mungkin dari Ana nih, bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Manado, bisa dicoba. Campur-campur. Ada katanya. Ya, perkenalkan saya Ana. Kami mulai dengan project NTTI pada tahun 2017. Saya mulai kerja di Manado di Pulau Bangka pada tahun 2017 sebagai manajer resort. Dan ya, kami menyadari ada terlalu banyak sampah di pantai setiap pagi dan kami mau lakukan sesuatu. Dan after that everything started. Everything kickstart. Yeah. And you are originally from Italy. Saya kasih tinggal di Italia pada tahun 2015 dan saya mulai buat world trip untuk hampir 2 tahun dan saya selesai di Indonesia atau baru saya masuk di Indonesia saya dapat kerja dan saya putuskan untuk tinggal di mana. Wow. Kita akan gali sedikit, because itu sangat interesting ya. Kenapa bisa memilih Indonesia dan di Manado? Yeah. Sebenarnya baru saya masuk di Indonesia waktu itu saya masuk dari Tarakan di Borneo dari Malaysia. Ya. Dan tidak tahu ada feeling seperti jatuh cinta. No? Wow. Saya masuk di Indonesia. Saya suka di sini dan nanti saya ada pergi dengan Pelni di mana sampai apalagi di Indonesia Barat Timur, Indonesia Timur. Ya, saya jatuh cinta dengan Indonesia. Wow, ini kita akan gali cerita jatuh cintanya. Nah, kalau Ishela bisa perkenalkan diri. So nama saya Ishela. Sebenarnya ketemu atau bagaimana bisa join dengan NTTI itu seperti sedikit random karena background saya educational wise itu saya kuliahnya di Jogja di business management. And then kembali ke Manado sekitar tahun 2019-2020 masuk ke education untuk English education ke anak-anak preschool. Terus setelah itu
Akhirnya saya ketemu suami saya yang waktu dulu masih pacar, dia sudah temenan sama Ana waktu itu. Ya, karena ya, karena di Manado tidak ada banyak bule. Iya. Berarti saya ingat waktu itu saya jalan, aduh ada bule di sana. Berarti kami lihat, lagi apa di sini? Dan kami oke, mari pergi minum kopi atau apa bersama-sama untuk bicara sedikit. Dan setelah beberapa kali dia bilang, saya jatuh cinta, kamu harus kenali Sheila, kamu harus, benar, kamu harus kenali Sheila karena dia sangat pintar. Oke, let's see. Ya, tadi Karyo ketemu dan ngobrol suami saya di bawah. So, jadi waktu itu saya baru selesai dengan kantor saya yang lama. Terus waktu itu memang masih jeda, belum ada lagi cari kerja juga. Dan dia bilang, you have to meet this Anna. She's doing super amazing in Manado. I want you to be part of the cool gang. And I was like, oh, he just doesn't want to date a loser. So he wants me to meet with cool people. And I was like, you know what, we go. And then I met with Anna, and at that time kita NTTI waktu itu masih sementara mau starting untuk River Project, and she was looking for the River Project manager. So she's like, do you want to go and work with me as the River Project manager? And I said, I know nothing about waste, but you know what, let's go. And then setelah dari karena saya memang latar belakangnya sama sekali tidak tahu tentang environmental. Dare I say, I'm not even concerned at that time. Dan saya juga ingat kalau hari pertama di kantor dia masuk dengan plastic cup, dengan kopi. No, Michelle. No. Okay, kalau mau kerja di sini, ini forget it. No, tidak boleh. Tidak boleh pergi di Indomaret dengan plastic tas. And the first task she asked me, can you buy some stuff in Golden? And I said, I go buy the stuff in Golden, and I come back with like plastic bag, and she look at me with the laser eyes, like, do you know where you work? And I said, tidak tahu. So since that I learned that first I bring my own tumbler when I buy my cafe, and then after if I go somewhere, there's always like a reusable bags in our office. That's so good. So that's it. Okay. Nah, kalau teman-teman tadi dengar ya, kita udah mulai bahas sampah karena memang No Trash Triangle Initiative to do with lingkungan, environment. Dan kita akan gali nanti apa sih yang NTTI lakukan. Karena buat aku personally, people need, especially orang-orang di Manado perlu tahu ini, ya kan. Nah, tapi kita lihat dulu nih latar belakang Ana. Jadi di Itali udah kerja dong, you work. Ya. Latar belakangnya apa? Terus completely different. Bukan tentang lingkungan. Tidak. Apa itu? Fashion. Yes. Untuk lebih hampir 10 tahun saya kerja sebagai fashion stylist, berarti saya kerja untuk majalah, untuk advertising, untuk kerja dengan fotografer, dengan director, completely different. Tapi setelah 10 tahun kita sudah dipastiu, berarti saya bilang pastiu ganti itu cuma saya dan ada beberapa saving, dan saya berangkat dengan backpack dan mulai keliling dunia. Cuma bukan dunia, tapi dari Itali overland sampai semua Asia, Turkey, Iran, Turkmenistan, hitchhiking in China, dan Mongolia, Japan, Taiwan, Filipina, and then masuk Malaysia, masuk Indonesia. Selesai. Wow, itu berapa lama? Hampir dengan Indonesia juga hampir 2 tahun. Jadi itu non-stop trip, nggak balik Itali? Tidak balik ke 2 tahun itu? Ya, jangan bilang ke ibu saya. Wah. Mama. Oke. Itu tapi apa yang bikin anak, karena begini, kita juga tinggal di Australia dan I met a lot of European that travel ya. Ada yang dari Estonia, right, Spanish, Italy, dan mereka bilang, dan this is something I'm curious ya, apakah orang Eropa kenapa bisa sampai orang Eropa itu suka travel? Ada nggak kira-kira, apakah memang itu dari budaya? Bukan, tergantung. Kalau saya
I'm very lucky. Berarti dengan dari saya kecil, saya ada travel juga dengan orang tua atau apa, berarti mereka selalu bilang dunia ada satu, Explore. Iya. Explore. Mungkin tapi kalau saya lihat my brother memang different, dia suka lebih tinggal di Italia, mungkin pergi di tempat yang tidak keluar mungkin dari comfort zone. Saya suka sekali keluar dari comfort zone. Oke, jadi nggak semua European juga suka. Bukan semua. Kalau kamu kenal orang Eropa yang ada di Australia, pasti kamu 100% orang itu suka. Ya betul. Tapi ada yang tidak mau keluar dari Italia atau apa. Oke, jadi dari situ dan in your travel, your last destination is Indonesia. Yeah, by chance. Saya waktu itu saya travel with my ex-boyfriend, so we enter in Indonesia. Dan setelah beberapa bulan kami ada dapat kerja di sini dan kami tinggal di sini. Wow, dari berarti 2017 ya? 2017 kerja sampai akhir 2019. Tahun 2020 kami semua tahu COVID, berarti waktu itu saya pulang kampung di Italia, hampir 2 tahun di Italia, nanti saya balik di sini. Oke, gitu. Dan fall in love in Indonesia. Yeah. Apa yang bikin Ana fall in love with Indonesia? Tidak tahu. Mystery. No, tidak tahu. Ada the feeling, karena rasa aman. Tidak tahu. I don't know. It's when you fall in love with someone, there is not a reason. There's no reason for it. It's because it's something magical. Yeah, and it's like not done with head. So it's something I was feeling good here. Okay, beautiful. Yeah. So good. Yeah. You know the saying that you don't choose the island chooses you. Oh yeah, there you go. The island chooses you. Yeah. How about you, Isela? Kamu asli Manado dong? Asli orang Sangir. Oh, Sangir. Okay. Ya, orang Sitaro saya. Oke. Tapi besar di sana dan tadi bilang kuliah di Jogja. Ya, jadi dari Sitaro itu SMP SMA-nya sudah di sini, sudah Manado. Ya. Tapi juga seperti Ana, orang tua saya memang sangat push untuk keluar dari zona nyaman. Dia bilang kalau kuliah, karena kan SMP SMA sudah di Manado, kuliah ayo keluar Manado gitu. Jadi saya keluar ke Jogja, pilihnya ke Jogja karena waktu itu orang-orang kan Jogja katanya sangat friendly dengan pelajar gitu. Terus kota sangat kental dengan budaya Indonesia, so I choose to go there. Setelah dari Jogja, sebenarnya balik ke sini itu cuman untuk tinggal 2 tahun dengan keluarga. Karena selama saya dari kecil sampai sekarang itu saya tidak pernah dengan orang tua, selalu dengan oma. Terus dengan oma sudah SMP SMA-nya di sini karena mama dan papa kerja. Jadi 2 tahun mau sama orang tua, tapi sudah dapat kerja di sini. Terus kemudian terus ketemu suami, terus di sini tidak keluar lagi. Hidupan ada rencana. It's really mysterious. Yes. The two of you, would you encourage kita bilang mungkin let's say talk to the young people, anak-anak muda nih, apalagi let's talk about anak muda di Manado dulu ya. Would you encourage anak muda untuk travel? Yes, I would. And why? Yeah, because if you travel, you see other perspective, and if you don't, if you just have your own perspective, it's like, seperti kuda. Sempit. Limited. Horse glasses. Yes, you just have this view. Yeah. Tapi kalau bisa kenal orang lain atau bisa lihat bagaimana the tradition or like the way of thinking of other people, and also you can see, maybe you travel and you come back and you see what is not going here and what is very beautiful here that outside you don't have. Kalau saya kalau mau bandingkan Italia dengan Manado, di sini aman, saya rasa aman. Wow, okay. Kalau di Italia tidak boleh kasih tinggal HP dan sorry saya mau ambil ini, HP sudah hilang. Atau kasih
Sì, Kunci motor motor tidak ketinggalan, bisa harus memang di rumah kunci pintu dengan baik, Manado tidak lebih aman ya. aman. ya, Wow, oke. ya, karena Tidak, kalau saya tidak ada catcalling di sini kan Oh, di iya, iya. banyak. seperti kalau suami saya juga dia di sini, misalkan kita di Indomaret terus kita lupa cabut kunci untuk parkir, dan dia bilang, aduh kalau di Eropa ini sudah hilang motor. Ya, ya, Gitu ya. sudah. Yeah, I didn't know Yes. that. Yeah. But this give you, I think that kenapa tidak travel? There's Yeah. no reason. Mhm. Kalau bisa, of course. Yeah, Kalau bisa, if you can go if you and can, if you can go. Yeah, and Sheila sending. I would say as a personal thing, tinggal jauh dari orang tua sendiri, independence Yes. is the most you learn to handle everything by yourself. Of course, orang tua selalu lewat telepon support kalau ada apa-apa, tapi how you solve problems by yourself, how you put yourself in a certain situation in social setting, bagaimana menyesuaikan diri dengan setting-settingan tertentu, budaya yang berbeda dengan orang lain, itu sih yang paling berkesan. Sama kalau kita pribadi, the way I speak to people, my public speaking, it's like skyrocket when I because if I don't talk, nothing will happen. So independence and my public speaking. So good. The reason why I ask because I also experience it. Kita juga alami di mana memang ketika tinggal di luar, ya kan, jauh dari orang tua, pasti we have to harus mandiri, independent. Tapi yang tadi Ana bilang juga, buka banyak perspektif. You meet a lot of people, cara mereka berpikir seperti apa gitu. Dan kita juga sangat menyarankan teman-teman untuk keluar. Nggak harus keluar negeri, bahkan keluar pulau, keluar kota aja, tinggal di sana. Itu bisa juga mengubah banyak perspektif, gitu kan. Jadi sangat kalau for me sangat mendukung kabur aja dulu, ya kan. Karena memang itu akan sangat mengubah cara berpikir. Gitu, and that's why kita yang ada sekarang juga banyak kita bicara berpikir banyak terubah karena memang tinggal di luar gitu kan. Nah dan now we have two people actually encourage other to travel, explore. Yes. Good. Nah, Tora sekarang mau masuk, we gonna talk about the No Trash Triangle Initiative. Nah, mungkin boleh dari salah satu sharing apa sih NTTI ini dan dimulai kapan dan apa yang kalian kerjakan? Mungkin mau dari Ana dulu. Boleh bahasa Inggris? No, campur-campur. Okay. Bisa campur. Pada tahun 2017 saya kerja di Pulau Bangka dan sebenarnya kami menghadap polusi sampah yang luar biasa, no? Karena tergantung dari musim, kalau musim hujan atau musim angin, kadang-kadang ada pantai yang penuh dengan sampah plastik. Dan apalagi resort di mana saya kerja, walaupun cuma sedikit, tetapi pasti terkumpul ada plastik, ada produksi sampah plastik atau sampah kaca atau apa. Tapi kalau di pulau di sekitar Manado tidak ada perahu atau tidak ada waste collection system, berarti semua produk yang datang di pulau tinggal di situ, the packaging stay there. Tidak ada truk dari pemerintah, tidak ada perahu yang ambil sampah dan bawa pulang di TPA. Oke, berarti di rumah-rumah, di desa atau di resort, setiap hal yang datang di resort, it's a responsibility of the resort, of the rumah. Berarti apa yang terjadi? Orang bakar sampah, buang sampah di laut, buang sampah di sungai, gali di hutan, buang sampah di hutan. Okay. Karena tidak ada solusi lain. Berarti kami mulai pada tahun itu untuk mengatur sistem seperti connection in between all the resort. Dan saya bertemu dengan Ibu Amelia Tungka pada tahun 2018 karena dia mulai kumpul botol PET atau apa. Dan waktu itu kami buat kolaborasi supaya di mana
semua orang di Bangka, semua resort di Bangka kumpul sampah dan bawa di Likupan, dan Ibu Amelia dengan dia punya pickup atau truk datang ambil sampah dan bawa di Manado. Kami mulai begitu. Dan juga karena di resort di mana saya kerja ada banyak siswa atau researcher for marine biology, dan kami mulai juga support the research for marine pollution. Kami buat itu penelitian yang pertama yang kami buat adalah the beach waste assessment. Berarti ada kolaborasi dengan UNSRA di Manado, ada siswa yang dengan research permit and so on that datang di Pulau Bangka and start to analyze the beach waste. So we started from to see berapa persen adalah plastic bottle, berapa persen plastic cup, berapa persen ini atau itu, supaya kami bisa juga lihat apakah ada guna untuk kumpul dan bawa di Manado dan mulai mungkin jual. The answer is no, tidak ada guna. Economically speaking, tidak ada guna. Karena pertama, kualitas sampah yang ada di pantai tidak terlalu tinggi karena mungkin ada juga algi atau mungkin dengan UV, pasir, UV, the garam of the air, berarti seperti merusak the quality of the plastic. So, first of all, this one. Second, untuk angkat sampah di pantai buang waktu. Berarti kamu harus bayar orang untuk angkat sampah. Tapi lama, di bawah matahari angkat sampah. Nanti harus sortir. Nanti harus bayar bensin untuk perahu dan bawa di Likupan. Nanti harus sewa pickup dan bawa di Manado, dan mungkin kami bisa jual. Tidak ada guna. Dan apalagi lebih dari 50% adalah plastik yang tidak bisa daur ulang. Plastik yang harus tidak bisa dijual. Dan yang lain seperti botol atau hard container atau mungkin plastic cup, kalau hitung dia punya harga tidak cukup untuk cover the expenses. So it does economically nggak bisa. It's not sustainable. Tapi have to do it. Otherwise gitu. Dimulai dari situ. Dan tadi dibilang pembersih sampah. Jadi ternyata sampah yang dari Manado itu bisa sampai ke pulau juga. Atau bukan hanya dari Manado. Bukan hanya Manado masalah, tapi ada semua desa di mana-mana. Ada kapal yang mungkin dari Manado sampai Bitung, sampai Ternate atau apa. Dan jangan lupa lautan ada satu di seluruh dunia. Berarti kalau ada atau apa, sampah bisa juga datang dari Makassar atau dari Filipina, atau tidak ada ini bukan sampah saya, sampah dari sini sampai dari satu laut ada satu, samudera ada satu. Berarti tidak. Kalau pikir tentang Bunaken, karena ini di muka Manado, yes, most likely semua sampah yang ada di Manado, di Bunaken pasti datang dari Manado juga. Tapi bukan 100%. It's not certain that the waste from Manado semua pergi ke sana. I see. Yeah. Dan jadi the NTTI ini dimulai dari keresahan bahwa setiap kali bangun pagi sampah di pulau. Sampai di pantai banyak. Karena semua resort selalu memang harus ada satu karyawan atau dua tergantung panjangnya pantai yang angkat sampah. Kenapa? Karena tamu yang datang dari luar negeri atau dari Jakarta atau dari mana, mereka tidak mau lihat pantai kotor. Berarti karyawan resort sudah angkat sampah setiap pagi. Masalah resort tidak tahu buat apa dengan karung penuh dengan sampah. You guys don't know. Yeah. Berarti Ishela nih,
keseharian kalian di NTTI itu bikin apa aja? Kalau orang kan di kantor berbeda sama staff-staff yang ada di Jadi ada di yang di pulau kantor, ya. ada yang di Jadi pulau juga. NTTI itu kita ada sekarang ada 2 sorting station kalau dibilang, satu di Manado sini, satu di Pulau Bangka, sama ada satu lagi sorting station kecil di sekolah. Yang 3. Kalau kesehariannya kita yang di kantor cuma di kantor ketik, bikin itu. Tapi yang paling kalau dibilang kesehariannya seru itu sebenarnya teman-teman yang di sorting station. Mereka jadi setiap pagi ada staff kita yang dari sorting station itu pergi rute untuk ke sungai-sungai yang kita pasang pembatas sampahnya kita. Itu setiap hari mereka cek, setiap pagi mereka cek. Kalau misalnya lagi musim kering, tidak terlalu banyak hujan, mungkin 2 hari 1 kali mereka pergi untuk kasih bersih. Kalau staff-staff yang di pulau, mereka angkat sampah-sampah di resort, mereka angkat juga sampah-sampah yang di pantai-pantai di sekitar pulau. Nah, mereka juga angkat sampah dari tempat sortir kita yang sampah sekolah di tempat sortir Lihuno. Di desa Lihuno mereka bawa ke tempat sortir yang di Bangka. Kalau di kantor sih kita cuman lebih ke operasional, lebih ke kita kalau Ana cari support untuk donasi, saya lebih ke koordinasi operasional. Hari ini pick up apakah harus angkat sampah yang di Bahowo, sampah dari resort yang ada di Bunaken, resort yang ada di Siladen, apakah mereka harus ke Likupang, apakah seperti ini. Lalu kita ada tim satu lagi tim yang handle HR dan finance, Astrid, kita ada Angel yang marketingnya kita. Lalu kita ada Hiskia juga yang fokus memang untuk education atau yang pilar untuk pendidikan sekolah di pantainya, School on the Beach, our program. So di kantor kita lebih ke situ. Berarti tadi ada namanya river barrier ya? River barrier ya, pembatas sungai. Terus tadi mention ada sorting station. Berarti ada staff juga yang membersihkan, mengumpulkan, logistik juga. Juga tadi ada pastikan juga bantu penelitian dan juga tadi Sheila mention School on the Beach. School on the Beach. Nah, berarti staff kurang lebih ada berapa saat ini? Ada 14 semuanya, Ya. Ada 9 orang di Manado, 4 orang di Bangka. Ini untuk staff on the ground. Dan ada 5 orang di kantor. 5 orang termasuk saya. Ya, 5 orang di kantor. Dan apakah ini ada juga orang luar negeri ya, like you in the team or mostly? Cuma dia. Mostly local ya. Mostly local, and the one in the office is like all Gen Z. Oh yeah. Yes. I'm the one who's Gen Z by the way, which is 97. The rest is Kalau di sorting station kita ada keluarga ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Berarti ini mereka kerja ya? Kerja. Ya, mereka kerja. Jadi misalkan saya kasih gambaran di Ops itu kan kita ada 9 orang. Kita ada 1 pickup, ada 1 tricycle. Jadi misalnya hari ini pickup rutenya ke pembatas yang di utara, tricycle ke pembatas yang ke selatan. Sisanya yang di Ops itu mereka fokus untuk pila-pila sampah-sampah yang dikumpulkan hari sebelumnya. I see. Interesting. Let's talk about the river barrier ya. Itu mungkin ada yang bisa jelaskan. Jadi river barrier intinya kalau yang kita tangkap dipasang barrier untuk menampung sampah-sampah. Tapi mungkin ada yang bisa jelaskan itu apa dan fungsinya apa sih? Mungkin mau Ana? Ya, kami ada buat modul sederhana sekali dibuat dengan pipa PVC dan wire mesh di bawah. Supaya kalau ada ikan atau apa mereka pasti bisa lewat. Tetapi semua sampah di stop, bukan mungkin semua, tidak tahu kalau ada mungkin lewat juga. Tapi yang mengapung ada ketangkap. Ya. Dan ini modul ini juga low tech and low cost. Berarti kalau ada yang rusak atau apa bisa diganti dengan baik, tidak perlu terlalu banyak dana atau apa. Cara untuk pasang itu ada labrang.
Oke, ada labran dan kami seperti necklace. Kami buat semua modul di labran ini dan harus sungai kasih tinggal semua sampah di situ dan untuk pilih tempat di mana install pembatas ini kami selalu harus cek pick up bisa parkir dekat, orang bisa turun ke bawah dan cara untuk angkat sampah itu sederhana sekali. Ada staff kami yang ada fishing suit supaya mereka tidak ada harus mereka masuk dengan karung bawang supaya air bisa keluar. Taruh semua sampah di situ, nanti bawa di sisi di pinggir, nanti bawa di pick up dan bawa di tempat sortir, dan semua sampah yang kami angkat memang di daftar, di register di aplikasi supaya kami bisa tahu berapa banyak sampah yang kami kumpul setiap hari, berapa sampah sudah dipilah, berapa jenis sampah yang didapat. Ada itu dipasang di sungai di Manado. Ada berapa river barrier saat ini? Kami pasang 20. Awal proyek di 2024 itu kita pasang di 20 titik. Totalnya waktu itu 200 meter karena satu modul dia ukurannya 1 meter 20. Kecuali yang kecil ada juga baby barrier cuma 50 cm. Jadi yang bisa dipasang kalau ada cuma 2 kecil atau kalau ada sungai kecil yang tidak terlalu jauh, kami pasangi. Totalnya ada 20 waktu itu, tapi sampai dengan sekarang itu ada beberapa titik yang kita angkut, kita harus cabut karena yang pertama mungkin tidak memungkinkan dia punya anchorage atau bagaimana, dan yang juga respon dari lingkungan sekitar. Respon dari masyarakat. Dari semua river barrier, kira-kira data yang diangkut per hari itu berapa sampah? Tergantung musim. Tergantung musim dan tergantung river barrier yang mana. Yang paling besar yang kami ada adalah di Tikala, Jembatan Miangas. Tikala. Itu barrier sakit kepala. Just a little bit of overview. Jembatan Miangas itu waktu kami pertama kali pasang, di situ kan meternya 30 meter panjangnya. Dan waktu itu kami pasang, dan kalau musim hujan itu berapa hari? Yang paling tinggi 2 ton dalam 1 minggu. 2 ton 1 minggu. 2 ton. Karyawan kami harus kirim 4 atau 5 untuk karyawan untuk bersih. Mereka tidak bisa selesai dalam 1 hari. 1 hari itu yaitu mungkin 4 atau 5 jam karena mereka kerja 7 jam per hari, tapi kalau mereka masuk sungai jam 8, pasti jam 12 atau maksimum jam 1 mereka harus keluar dari sungai. Perlu mereka istirahat dan apa. Dan waktu itu mungkin Januari 2026 atau 25 tidak ingat, mereka untuk 4 hari berturut-turut mereka harus pergi ke sana bersih, tidak bisa kasih bersih dalam 1 hari. Di satu tempat. Di satu tempat, satu titik. Satu sungai. Yang Jembatan Miangas ini, karena misalkan mereka datang pagi ini jam 8, mereka bersih sampai jam 12. Tentunya setelah itu mereka harus istirahat dan harus atur di OPS, OPS itu adalah tempat sorting kita di Manado. Kita bilangnya Ocean Plastic Sorting Station, kita bilang OPS. Jadi mereka harus bawa di OPS, mereka harus register datanya juga. Kita tidak bisa kirim staff 1 hari untuk bersihkan, itu pekerjaan yang sangat melelahkan sekali. Karena bayangkan mereka pergi dan harus angkat botol satu-satu, dan bayangannya tingginya sampai itu bisa lebih tinggi dari saya kalau misalkan tinggi sekali. Iya, kalau kita masuk di sana jadi tinggi sekali. Iya, ketutupan. Jadi begitu. Dan waktu di periode itu misalnya mereka bersih pagi, malamnya kan hujan lagi, datang lagi sampahnya, terus paginya mereka harus pergi lagi, belum selesai hujan lagi malamnya gitu. Jadi dan 1 minggu itu kita kolek 2 ton sampah inorganik, semua sampah yang tidak seharusnya ada di sungai. Jadi kalau mereka ketemu kayu atau daun-daun itu mereka kasih hanyut. Tapi mereka ambil semua. Tidak angkat yang organik. Jadi waktu itu ada satu kasus we get how many? Berapa? 17 kulkas. 17 kulkas. Ini menjadi juga berita mereka tidak tahu di mana, karena kami
Atau Bangun. ya, bagaimana 17 Ya. udah mereka angkat ada mungkin 13 Ya, tapi hari yang Besoknya ada berapa lagi? 4 atau apa. Ya, mereka foto terus kita lihat itu apa? Oh, Ya, kulkas Kak. Aduh, jadi kita total hitungnya ada 17 kulkas yang terus. Jadi itu semua kita angkut. Kalau misalnya ada metal yang tersinggah itu kita angkut. Kaca tersinggah itu kita angkut. Jadi kita tidak cuma angkut khusus sampah plastik. Banyak menyebabkan kontroversial karena saya pribadi sebagai yang turun untuk survei, biasanya kalau ketemu dengan masyarakat tuh mereka selalu bilang ini cuma mau angkat DP sampah plastik. Tidak ya guys, kita angkat semua. Kita angkat sampah yang inorganik. Kita selalu instruksikan staf kita untuk angkat inorganik. Bahkan di Jembatan Miangas itu ada satu, kita sudah tahu kalau ada satu karung yang lewat datang, mereka suka aduh karena tahu isinya apa? Itu isinya isi perut babi. Isi perut binatang, dan itu sangat ramah, tidak aman untuk staf kami. Tapi sangat bau, coba pikir baunya. Iya, oh my god, sorry. 17 kulkas di sungai. Ya, di satu sungai. Satu sungai di Manado. Tapi tidak ada berita waktu itu, mereka tulis artikel tidak tahu di mana atau apa, tapi tidak ada konsekuensi, tidak ada karena sungai beda daripada pantai. Karena pantai ini mungkin data dari Thailand, dari sini. Kalau ada di sungai pasti datang aliran dari sini. Naik ke sungai ini dan dapat mungkin apalagi tempatnya di suka atau apa, tidak tahu. Mungkin Oke, mau tanya barang-barang aneh yang pernah ditemukan. Coba dipikirkan. Jadi tadi guys, nggak lama, kalau teman-teman menikmati conversation ini, percakapan ini, dari podcast ini banyak teman-teman bisa belajar. Aku mau minta support lewat follow and subscribe, karena dari tim kasih tahu aku kalau sudah banyak yang menonton, cuman belum follow dan subscribe. Support dari teman-teman sekecil apapun lewat follow dan subscribe itu sangat membantu untuk channel ini bisa bertumbuh. Dan buat aku personally itu sangat berarti, karena kita mau bangun ini menjadi sebuah wadah platform yang besar untuk kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe and follow dan never stop loving. Kulkas 17 kulkas di sungai di kota Manado di satu hari. Unfortunately tadi ada kantong bisa isi perut daging, isi daging babi. Yang paling menjijikan tapi tidak terlalu aneh menurut saya. Ada matras, TV, TV, balon yang kalau orang-orang dari acara itu ya. Ada itu the cross dari gereja. Ada salib dari gereja juga. Waktu Paskah. Salib yang mereka buat dari, mungkin mereka buat seperti untuk hiasan Taman Paskah begitu. Mungkin hujan atau bagaimana terus hanyut, terus kita ada tadi itu. Terus kita bilang aduh Tuhan Yesus marah ini. Itu ada balon-balon yang mereka kalau buat acara kan ada yang kayak balon begitu toh yang itu kita pernah dapat di sungai. Matras ada, TV, kerangka TV pernah dulu. Dan juga ada banyak hal kreatif. Kulkas. That's unexpected. Actually. Oh my god, kita masih mencoba mencerna. Tapi kulkas jangan pikir tentang kulkas terlalu satu kulkas berat seperti ini. Cuman dia punya isinya yang plastik putih, berarti dia bisa float. Tapi besar. Tapi besar. Ya, semua besi sudah dicabut. Oke. 17 kulkas. Itu kita harus angkat topik. Welcome to highlight. Oke. Nah, bicara tadi unfortunately banyak sampah di sungai ya, mungkin, dan beraneka ragam yang ditemukan. Kenapa sih NTTI rela untuk terjun sampai ke bawah, ya kan, sampai ambil itu, bahkan sampai perut babi sampai itu harus dibersihkan. Why do you want to do that? Kenapa tidak? Bagaimana tidak? Ya, nggak ada lagi yang bisa bikin. Is there
any other people atau komunitas yang do the same thing like what you guys do In Manado di tadi? Manado? In Manado. Manado in the sungai kalau setahu saya tidak. Cuma pembatas kubus apung yang dari DLH ya. Waktu itu ada Manengkel yang mau juga pasang mungkin sesuatu di sungai di Minahasa Utara. Karena mereka tanya sama kami untuk desain pembatas dan itu, tapi tidak tahu kalau mereka jadi pasang atau tidak. Ya. Kalau komunitas-komunitas yang peduli lingkungan, kita banyak kolaborasi sama beberapa komunitas di Soldier, Manengkel, ada Trust Waste Solution juga. Mereka kalau buat beach cleanup mereka selalu kolaborasi dengan kita. Nanti kita angkat sampahnya. Kalau in terms of yang khusus cuma untuk sungai, kalau sejauh ini sih hanya kita dan juga DLH yang pasang. Kalau di Manado begitu. Di Manado. Oke. Tadi bicara soal yang tadi sampai ya di sungai ya kan. Tadi juga sempat kita talk ya with Ana. Karena ada data dari GIZ ya, 2023 bahwa arus laut yang bisa membawa sekitar 1.200 ton sampah dari kota Manado. Sampah plastik aja. Bukan sampah plastik. 1.200 ton per tahun ya. 1.264. Ini masuk di penelitian dan mereka. Penelitian dari kota Manado. Hanya dari kota Manado. Ke pantai-pantai. Ke laut. Nanti di mana sampah plastik ini pergi kami tidak tahu. Pasti di laut, pasti di pesisir atau taman laut. Tenggelam, exactly. Tapi input dari Manado kota sendiri dari Manado. Dari Manado kota sendiri, input dari ke laut 1.264 ton. Wow. Ton banyak. Dan dari NTTI sudah pasang river barrier ya. Apakah Bapak 20 itu, apakah itu I don't know, do you guys think you guys can get that 1.200? No. 1.200. The problem is that our pembatas kami dia punya desain sederhana sekali dan kami bisa pasang pembatas tersebut hanya di sungai kecil di mana tidak ada perahu yang mau lewat. Tapi jangan lupa di Manado ada Tondano, River Tondano, Sungai Tondano yang paling besar dan Bailan juga lumayan besar. Ada di Tikala kami bisa lihat dampak di Tikala. Coba pikir dampak Tondano. So if we cannot for now with Tondano masih bebas dari pembatas, tapi siapa tahu mungkin tahun depan ada bisa dukungan bisa. Jadi kalau sistemnya pembatasnya kita itu kita harus pasang di tempat-tempat yang bisa dibilang centang checklistnya. Pertama, misalnya harus ada dindingan seperti ini karena kita harus pasang anchorage-nya di situ. Kita pasang anchorage-nya di situ, dia seperti plat di mana labrangnya kita ikat di situ. Jadi kalau misalkan bayangkan sungai yang tidak ada sisi seperti ini yang bisa kita pasang platnya, itu kita harus bangun tiang untuk lingkar labrangnya. Jadi kita pergi survei untuk di titik-titik di mana mencetak semua persyaratan ini. Pickup bisa parkir dekat, staff bisa turun dengan, of course kalau misalkan staff harus melompat 2 meter ke bawah untuk ambil sampahnya tidak masuk akal. Kita harus cari jalan yang baik. Lalu perizinan juga kita harus dengan orang-orang di lingkungan, kepala-kepala lingkungan, kecamatan, kelurahan, kita harus bilang kalau kita akan pasang ini. Kita sudah dapat permit secara resmi dari pemerintah Kota Manado, tapi tentu saja di setiap kelurahannya kita harus kasih kontak kita ke orang-orang kecamatan dan kelurahan. Karena sistem pembatasnya kita itu cukup permanen. Karena kita pasang labrangnya kan dia seperti telinga begini, labrangnya dikaitkan begini. Ada sistem di mana kita pakai labrang
barang-barang kecil untuk safety. Seperti di Miangas misalnya kalau arusnya terlalu kuat, jadilah barang safety ini akan putus sendiri. Supaya dang nyendak merusak DP dinding dang kalau misalkan dia terlalu kuat. Jadi kita pakai sistem itu. Untuk supaya pembatasnya bisa putus sendiri. Jadi kalau untuk men-stop 1.200 ton kita kapasitasnya belum sampai situ. Karena kalau kasih impact number sedikit, di tahun 2025 karena kita start pasangnya 2024 Maret, di tahun 2025 sendiri itu yang kita ambil datanya karena pembatasnya aktif dari Januari sampai Desember, kita mencegat lebih dari 100 ton sampah plastik. Itu of course kalau misalkan 100 ton memang banyak, tapi 100 ton dari 1.200 ton cuma sepersekian persen. Tapi kalau mungkin tahun depan kami bisa kerja sama dengan organisasi yang lebih besar dan mungkin ada teknologi yang baru, tapi kalau dari orang tidak. Tapi masalah mungkin Tondano, Bailan, Tondano, Sungai Tondano besar. Berarti kalau kamu pikir hanya Sungai Tikala di pembatas yang satu yang kami ada, it's our sakit kepala. Sudah Karena sungai yang lain, pembatas yang lain mungkin kecil, mungkin ada banyak, tapi dalam 20 menit bisa selesai. Tapi Miangas tidak, dan kalau pikir Miangas ini adalah salah satu antara 20 river barrier. It's the one that it's makan waktu and so on. Coba pikir kalau ada Tondano, kalau ada Bailan. It need big resources. Ini the question. Maybe the question that I have itu kenapa orang lain ya? Kenapa let's say just talk orang Manado aja. Kenapa orang Manado harus peduli tentang betapa pentingnya apa yang teman-teman kalian what you guys do? Karena sampahnya ini kalau let's say kalau nggak ada river barrier, what happen is the sungai sampahnya dari sungai ke laut dong. Tapi kenapa sih orang Manado harus peduli tentang itu? Why is that? Peduli seperti what they should concern. Why is it should that bother them? It for me it's something that's related to you and your behavior and what your behavior cause in the future. Orang Manado sangat membanggakan torang pe laut yang ada di sini. I'm sorry but our ocean is beautiful. It's huge. It's huge. It's beautiful. It's one of the most diverse place di mana kita ada di salah satu site yang sangat terkenal di dunia, which is the Coral Triangle, and we are in the heart of the Coral Triangle. Kita ada di jantung di Coral Triangle. Tapi setiap tahun 1.200 ton sampah plastik itu masuk ke Coral Triangle ini. Hanya dari Manado. Hanya dari Manado. Belum tahu kalau kami pikir di tempat lain. It's we have di laut estimasi yang terakhir 14 million tons. So I don't know berapa kamu harus tambah 14 million tons sampah plastik yang masuk di laut. And paling banyak di Asia, paling banyak di sini. Okay, so the segitiga terumbu karang it's suffering from that. Yeah. Okay. And if nobody is concerned, we will no longer have segitiga terumbu karang in the future. Our kids tidak akan makan ikan. I'm sorry. Tidak akan makan ikan. The pantai yang di pelaut jernih itu tidak akan ada lagi. Cuman kalau me personally, I don't want to live in a place where all I see is brown water. My kids in the sea. Tercemarkan lautnya. Karena Manado, jujur ya, the sunset is so beautiful. Yes, it is. Pantainya is so beautiful. Kemarin kita di Bahu. I spent about almost 2 hours just to enjoy the sunset. Terus lihat betapa jernihnya, bagusnya Laut Manado. Tapi tadi kalau sampai kita nggak peduli, tadi Isyalla bilang kalau sampai we don't even care, dan sampah itu masuk ke laut dan mencemari
Coral Triangle ya. Dan tadi dibilang kita juga punya keindahan alam ya kan, yang mungkin sangat indah, dan kalau itu tercemar dan mungkin anak-anak kita di masa depan nggak bisa enjoy itu. Salah satunya juga mungkin ikan ya kan. In Sulut sumber daya alam ikan sangat besar. Yes. Tapi imagine if that tercemari ya. Dan semua orang Manado pasti makan ikan. Dan semua orang Manado pasti ikan. Yeah. Every time kita setiap kali pulang ke Manado, selalu minta to my mom, I wanna have tuna. Yes. Masak tuna. Makan tuna bakar. Yeah. Karena itu it's just yang paling kita suka di Manado ya itu salah satu makanannya itu. Tapi imagine kalau misalnya memang dibiarkan, people don't care, kulkas aja dimasukin di sungai gitu kan, dan eventually will go to laut kita, ya kan? Ya, saya pikir salah satu masalah adalah orang tidak pikir mereka punya action, mereka punya pilihan terkait dengan polusi. Iya. Kalau pikir Manado, tidak tahu berapa kopi ada di Manado. Kafe. Berapa banyak kafe ada di Manado? Banyak, di mana-mana, di semua, di pinggir di mana kamu ada kafe. Tidak ada kafe yang bilang mau minum kopi, ini dia punya mug. Semua orang yang setiap mungkin kamu juga tadi malam pergi di sana, minum kopi, cupnya dibuang. Nanti kamu pasti tidak buang di laut, tetapi kasih tinggal di situ, apa yang terjadi setelah itu? People don't care, people nggak tahu. Kamu tidak tahu. Mungkin orang yang jual kopi, siapa tahu kalau dia isi di dalam plastik bag di tempat sampah, dan mungkin DHLH nanti bawa di TPA. Berarti karena ada orang yang mau menikmati sunset atau apa minum dalam plastik ini. Coba pikir, how long does it take untuk plastic cup itu to satisfy your 5 minutes moment? Okay. Kamu harus, you need to dig into the earth, remove oil, make a process, produce plastic, produce the film, machinery, the water consumption, and then produce this single cup and then sealing with the plastic, and then put in a straw just because you want to do. For 5 minutes. So, coba pikir untuk kamu punya, you want to drink a coffee, you want to enjoy a coffee or a glass of water or whatever for 2 minutes, 5 minutes or whatever. What is the dampak of this? This plastic cup should cost a lot. Because if you go to minum coffee and you know that if you want to have this, you should pay 100,000 rupiah hanya untuk plastic cup. Mungkin kamu bawa sendiri, kamu punya cup. Oh yeah. But the plastic, it's so cheap. And convenient. And people don't even care. People don't think about it. People don't, they just want it and use it. But try to think what is behind that. How can you do something? Bagaimana kamu punya pilihan bisa change. Do you think lingkungan orang sekitar itu pengaruh tentang orang behavior? Karena gini, tadi I share it a little bit with you guys. Jadi bukan kemarin, 2 bulan lalu pas di Manado lewat sungai. Lo jembatan, terus di depan itu ada seorang bapak berhenti, dan dia bawa satu plastik sampah, dikasih ke anaknya yang mungkin sekitaran 7-8 tahun, anak perempuan. Bapak itu bilang buang ke sungai, jadi anaknya ambil dari bapaknya di motor, buanglah di sungai. Kita langsung berhenti, dan this is what I told them. Om itu ya, aku bilang, Om, kenapa buang sampah di sungai dan suruh anak? Om gak pikir, ya kan? I was a little bit angry ya, a little bit upset. Unfortunately, omnya malah marah balik. Iya, pasti. Gitu kan. Imagine that sort of lingkungan yang orang punya. Gitu kan.
Yeah, but this is something I really don't understand karena orang Indonesia dan apalagi orang Manado bangga dengan being an Indonesian, being orang Manado, no? Semua rasa bangga. Bagaimana kamu bisa mencemari kamu punya Oh rumah? yes, yeah. How can you make your own country, your own laut, your own lingkungan, your own future for your kids? How can you mencemari it? Okay. How can you get so good point polluted? It's something that tidak cocok. Tidak cocok. Also, if let's use this analogy, this bapak, he said that this plastic buang ke sungai. Now, as your kid go in the sungai and plug it one by one, the plastic, how would that make you feel? Yeah. Me, as a parent, I would never allow my kids to go in the river. But if we are the ones that throwing this trash into the ocean, who's gonna pick it up? Who's gonna pick it up in the river? Kotor sekali kerjanya. I get comments from my family because I post stories about this. They think I physically go into the river. I want to, but I have another thing that I need to support. Yep. And for them, it's gross, it's kotor. Why? Throwing things in the river is not considered kotor. Come on. Okay. We make you study. Yeah, we make you study in university in Yogyakarta only for you to go and take the trash. Come on. And I say, yeah, I'm in the fishing suit. I go. Me personally, I would never let my kids do that. But also, how I would not let that, I would try to say to them seperti, lebih bagus bikin ini daripada ini, and to throw. Okay, let me say that again in bahasa. Bagaimana kamu bisa bilang kamu bangga akan laut Kota Manado, Laut Sulawesi Utara, tetapi kamu mencemari lingkungan? Yeah. Bagaimana kamu berani buang sampah di sungai, tapi kalau kamu disuruh pungut di sungai, kamu bilang itu kotor? Ya. Yeah. Ini saya tidak. Ini analogi yang kontradiktif, tidak masuk akal. Kita butuh be aware lagi ya, apa yang kita buang itu kemana. Dan kalau memang kita if we say in bahasa Manado kita bangga sekali dengan Laut Manado, then why do you put trash in the river gitu kan? Yeah. I think kita perlu pelajari itu juga ya. Dan apalagi kalau kamu pikir semua sampah yang kami buang menjadi mikroplastik. Ada penelitian pada 2015 kalau tidak salah, penelitian yang resmi, di mana 55% berarti lebih dari half, 55% ikan. No, you can explain better. Ya, 55% ikan yang kita beli di pasar tradisional di Indonesia, itu di dalam perut mereka itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Dan mikroplastik itu bukan mikroplastik yang hanya bisa dilihat dari mikroskop. Tidak, itu mikroplastik yang mana kita bisa lihat dengan mata secara telanjang. Jadi di negara di mana mayoritas penduduknya itu mengkonsumsi hasil laut, apalagi ikan, coba dibayangkan kalau pasti kita secara langsung akan makan mikroplastik kalau kita makan ikan. Seperti coba bilang sama itu bapak di situ. Boleh lah. Ya, anak makan mikroplastik. Exactly. Now we see the cycle. Manusia kita buang sampah ke sungai, sampah masuk ke laut, dimakan ikan, ikan kita tangkap dan kita makan, disajikan di meja kita dan kita makan. So it means the sampah yang kita buang kembali ke kita. So kalau tadi Kak Karya tanya kenapa orang-orang Manado harus concern soal ini, karena itu berkaitan dengan apa yang ada di ngunipe piring, apa yang ada di piring kalian. Come on. There you go. Oh, imagine tiap hari makan sampah plastik. Dan itu kalau dampak untuk human belum ditahu dengan pasti ya. So we don't know what happened. But I'm sure there's something else. Oh yeah, there are a lot. Yes. Cancer, hormone, or problem. Hormonal problem. Yes. Because I don't know what sort of I cannot remember there's a research of that. Tapi definitely the microplastic it's ruin your hormonal balance. Yes. Definitely. But imagine aja kita makan sampah plastik. Animals die eating the plastic. Come on. So. Wow, there you go. Yeah. Guys, penting. Later on, you know what? I want to ask now. Okay.
Aduh. Okay, so it's a simple thing. Okay. What can people do in daily lives? A simple thing yang bisa setidaknya kita mengurangi pencemaran, ya kan tadi. Mengurangi konsumsi. This is the first thing. Karena saya selalu bilang kalau recycling ini plan B. Okay. Yang penting menghindari selalu bawa tumbler sendiri. Karena di Indonesia di mana-mana sudah ada gallon, sudah ada sistem. Kalau di Eropa contoh tidak ada. Tapi di Eropa bisa minum dari tap water. Selalu bawa tumbler. Selalu bawa tote bag, jangan ambil plastic bag karena plastic bag itu yang paling is the worst. Because you have your own. Tidak usah plastic bag. Plastic bag bisa beli satu dan selalu pakai itu. Ya bisa menjadi kecil, taruh di popojo, nanti bisa pakai itu kalau beli makanan, kalau beli di toko atau apa. Kalau pergi minum kopi, bawa tumbler sendiri, bawa dan tanya sama orang yang buat kopi, pakai ini Jo. Jangan kasih plastik pak kita, saya tidak mau. Karena kamu mulai begini, saya mulai begini, dia mulai begini, dia mulai begini. Pasti kalau ada orang yang gak ada toko yang menjual plastik atau kopi, kalau ada consumer yang selalu minta ini, mungkin dia bilang mungkin saya harus mulai jual tumbler atau mulai sudah you. Yes. So it's like I don't know if I have a restaurant and every day more than one people ask me, can I have I don't know, vegetarian plate? No, I don't have. Can I have a vegetarian plate? No, I don't have. Can I have a vegetarian? No. Can I have a vegetarian? Oh, maybe orang mau vegetarian. And this happened in McDonald's. McDonald's start to have a vegetarian. Kenapa? Karena orang mulai tanya untuk vegetarian food. And this is the market. So it's the changes here. È la domanda che crea l'offerta, so it's the effect that creates the habit. It's no. It's the market rules. So it's the fact that people it's what the consumer wants that it's provided by the correct. So when there's a demand, consumer demand, then the supply will follow. It's the demand that kita butuh ya. So if you start to say what you want loud, be sure that the offer will try to try to make you happy. Jadi we try to as much as we can to mengurangi. Jadi salah satu contoh kalau ke kafe daripada bilang pesan kopi, bawa tumbler sendiri, isi aja di tumbler. Yes, and rasa keren untuk kalau buat rasa super keren. Then most of the coffee shop they do. Yes. So and it costs nothing to bring one extra tumbler with you. And there's like the coffee dosis. Dosis di Astrid ada coffee place, mereka charge lebih untuk kalau kamu mau datang terus beli kopi pakai cup plastik, itu mereka charge more karena biasanya mereka kalau tamu atau kalau ada customer datang, mereka sajikannya memang di gelas, kecuali kalau mereka bilang Kak mau take away, ada bawa tumbler, ada bawa tumbler. Tidak ada bawa tumbler. Kita ada plastik cup tapi charge-nya lebih ya. Kalau sudah you minum sini Jo begitu biasa. Ya, kita butuh itu. Ya, itu di dosis di dekat Sario. No. But this is something that more cafe should start doing it. Karena kalau speaking of a personal thing, saya sebelum join dengan NTTI itu hidup nyala katanya. Sebelum join dengan NTTI, for me seperti tidak pikir panjang. No, it's like super convenient. Kemana-mana kita tidak bawa apa-apa. Tapi setelah join dengan kerja dengan mereka, it's like advertisement. But no, it's seriously. I realized that it's not that hard. Tidak susah guys. Karena misalnya kita pergi, saya selalu bawa tas. Di tas itu it costs nothing for the space to put
tumbler for cafe. Kalau misalnya mau beli apa-apa juga sudah juga pakai plastik. Yes. Kalau kita mau bawa laundry, ibu laundry sudah tahu kalau dia sudah juga dia pakai plastik karena dia bawa tas sendiri. It's a habit that slowly create and people recognize. Di supermarket mereka sudah tahu, mereka ini boleh gitu. Karena saya semua buah atau sayur saya tidak isi di dalam plastik. Saya cuma tempel kentang, saya taruh di situ 5 kentang, mereka tidak usah pakai plastik. Oke. Mereka kasih dia punya stiker, saya tempel stiker di satu kentang atau di trolley. Dan waktu saya ada di kasir cuma kasih ini, tapi tidak usah pakai plastik tas. Tidak usah. Di laundry juga saya bawa dengan tas begini, mereka cuma lipat dan isi di dalam. Masuk aja, no plastic. No plastic. So it's we need so to disgusting for me. It's very I don't know. Jadi salah satu konkret contoh yang kita bisa bikin, perubahan yang kita bisa bikin ya dari bawa tumbler kalau ke kafe. Kedua, kalau belanja bawa aja tas sendiri. Tas sendiri. Yeah, no need to ask for. Yeah. Karena gini, and I have to admit this, I feel bad juga. Karena when tadi you guys can see I brought. Yes, I saw it. Yeah. Normally itu kita sediain juga because I didn't quite have the time this morning. Gelas sendiri, terus kita at least bawa water, that's it. We try to. Cuman Indonesia right now we have the tendency to ask for plastic bag. Which is a very old thing. If you, I mean, I'm pretty sure you're coming from Australia. Is it normal in Australia to ask for plastic bag? No, we don't. We don't. No, in Australia we don't actually. In the supermarket, there's no more plastic. We don't offer plastic bag. Coba pikir kenapa? Kenapa? Betul. Yeah, good point. Yeah, we have in Indonesia. Simple saset plastik, kecap saset plastik, makanan saset plastik, semua Uber, sampo, sabun, sabun, gula, everything is the multi-layer. And right now Indonesia has declared that we have a waste crisis. Punya masalah krisis sampah. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh, Manado, TPA Sumompo sudah penuh. Ya kan? Jadi the change can start from us. Perubahan bisa harus kalau tidak ada peraturan strict dari pemerintah, kalau mereka tidak ban sama this big company to produce a single use if a company can still produce and can still sell in Indonesia, of course they will. Tapi if someone will say not in my country, you don't use in my country. How about in Europe? You cannot have a single use. You will never see in the street with the plastic 180 milliliter air minimum. No one will buy it. No one. Danone is not stupid. They will never sell in Europe. Okay. Yeah. No. The policy. Yeah. The law is different. Law is different. Okay. Let's going back to the river barrier. Yeah. Setelah di-collected, once you guys collect, what happened to the sampah yang di-koleksi itu? Kalian teman-teman angkat bawa ke sorting station, and what do you di sorting station itu ada meja sortir, meja sederhana sekali dibuat dengan tas atau dengan jaring ikan. Mereka kasih they put all the waste di situ, dan mereka mulai pilah. Berarti kalau ada plastic bottle, kalau ada plastic cup, kalau ada popok, kalau ada food sachet, kalau ada plastic bag, tergantung jenis mereka pilah. Di manual dong? Ya. Oke, wow. Di manual. Ya, jadi di tempat sortir itu kita ada karung, lalu ada label-label jenis sampah. Jadi biasanya what happens, satu orang staff di sini dia ada
beberapa bag holder. We Okay. have a bag holder di mana kita taruh orang punya karung. Lalu mereka bilang, oh di sini yang plastik botol, sini plastik cup. Sesudah itu ini ditaruh sesuai jenisnya di orang pe gudang ops itu. Misalnya di sini HDPE putih, misalnya di sini plastik botol bening, di sini plastik botol biru, plastik botol hijau. Setelah sudah dipisahkan sesuai jenisnya begitu, lalu kita bawa ke sister partnernya kita untuk semua sampah ini dipres sesuai dengan jenisnya. Oke. Setelah dipres ini baru ini yang dijadikan bal. Nah, bal ini yang kemudian nanti kita akan kirim ke 2 perusahaan. Perusahaan yang pertama untuk recycler atau didaur ulang, yaitu PET yang bisa didaur ulang. Lalu yang kedua perusahaan untuk co-processing, di mana sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang atau non-valuable plastic itu akan dikirim untuk dirubah menjadi alternative fuel. Alternative fuel. Ya. Oke. RDF. which the one that tadi Anna mentioned, Yes. kirim ke Jawa Barat. Ya. Oke, jadi sampah-sampah ada yang di recycle, Ya. ada yang dikirim. Terus kalau ada yang nggak bisa di recycle, Kami kirim untuk menjadi RDF. oh semua juga di situ. Ya. Oke, jadi Yang kami tidak bisa olah gitu. it's the Diproses. popok, karena popok disebutkan seperti berbahaya. Oh ya, Oke, karena mungkin ada virus, karena mungkin berarti popok itu kami harus bawa ke TPA. Tidak bisa recycle dan tidak bisa kirim ke co-processing. Tapi di co-processing kami bisa kirim semua plastik. Kalau food sachet bisa, kalau single, kalau ada slop, kalau ada potongan jaring ikan, kalau ada plastic bag, semua sampah plastik kami bisa kirim ke sana. Oke. Kira-kira ada berapa sampah yang dikirim ton? Kami ada 2. Kami selalu kasih pisah sampah yang datang dari pulau dan sampah dari sungai, karena ada sistem di sorting station di mana kami dapat dukungan beda untuk ke pulau dan untuk sungai. Dari pulau mungkin bisa sampai 2 kontainer per tahun. Tidak terlalu banyak, berarti mungkin 40 ton non recyclable plastic waste. Kira-kira 35 atau 20 ton, 40. Dan kalau di sungai banyak. Lebih Sakit kok. mungkin bisa sampai 3 atau 4 ton. Wah. Kontainer. Ya. Satu kontainer sekitar antara 16 sampai 20, 16 sampai 20. tergantung moisture, tergantung ya. Oke, dan itu yang dibawa ke co-processing di Jawa Barat. And you guys mention you have to pay for the logistic? Ya. Container? Ya. Kontainer, kalau kamu mau kirim sampah recycling atau non recycle, selalu pasti harus bayar kontainer. Dan sekarang kalau kami bandingkan dengan tahun lalu kami bisa bayar sampai 20 atau 22 juta untuk satu kontainer 40 feet. Tapi tidak tahu kalau oleh gara-gara perang atau apa, sekarang harganya naik, dan sekarang 27 termasuk. Lumayan. 27. Ya, dan kami pasti harus bayar. Oke, jadi NTTI mengkoleksi sampah yang ada di Manado, sungai-sungai Manado, diproses dan dikirim, itu pun ditanggung sendiri. Tidak ada yang mungkin tidak ada keringanan dari perusahaan yang dikasih, because di perusahaan di processing plant you have to pay as well. Ya, ada di tidak tahu kalau bisa buat nama atau apa, tapi kami kirim. Iya, bilang aja, dikirim aja ya. Iya, kami kirim. Oke. Berarti di perusahaan di mana kami kirim untuk buat co-processing, sebenarnya kami harus bayar gate fee. Gate fee itu setiap ton kami bayar antara 50 atau 150 ribu per ton. Gate fee tidak tahu sebenarnya apa, tapi seperti
biaya untuk proses itu. Tapi semua bahan yang kami kasih gratis, kami tidak dapat tidak bisa jual. Berarti kami harus bayar 27 juta untuk kontainer, tambah gate fee, tambah gaji karyawan, logistik, fuel, bensin, material, bahan, ropa, semua, sarung tangan, fishing suit, semua biaya yang kami ada untuk buat this possible. So to make it possible to this ways to be sorted and then kirim ke sana. So it's Okay. And maybe people mungkin tadi belum sempat di-mention juga why do we take all this effort? Yeah, why do you have to go this far? Ya, kenapa kita sangat menghindari untuk bawa di TPA? Karena kalau teman-teman tidak tahu, di TPA-nya kita itu masih consider open dumping, dan di situ juga ada sungai yang lewat di situ. So kalau bayangkan kalau misalnya cuaca di Manado ketika cuacanya lagi cuaca ekstrim, semua sampah ini ada berpotensi untuk kembali ke laut. Nah, misi utamanya NTTI itu adalah supaya kita mencegah polusi sampah plastik di segitiga terumbu karang. Jadi kita menghindari bawa sampah ini ke TPA karena kita tidak mau sampah ini kembali lagi ke segitiga terumbu karang. Karena TPA di Manado karena bukan sanitary landfill, itu seperti buang sampah di Punggang. Sama. Kalau saya pergi ke hutan dan buang sampah di situ sama dengan buang sampah di TPA. Pasti the TPA it's considered the place where you should bring the waste. Okay, berarti di Manado ada tempat itu. Tapi if you look from a geographical point of view, if you look from a safety point of view, kalau buat sampah in the middle of the forest or you buang sampah di TPA Sumampo itu sama. Okay. Yeah. Because there's some batas and so on. So it's we don't want to do that. Yeah. So you don't want to go. Yeah. No. And this is the dot yang kita sebagai orang awam yang sekarang terjun ke bagian waste, itu dotnya baru connect sekarang. Karena kita berpikir, mungkin teman-teman juga berpikir, kita kok minum dari cup plastik, tapi cup plastiknya kita buang di tempat sampah, pasti itu akan di-treat dengan responsible atau dengan bertanggung jawab. Tidak. Karena semua sampah yang ada di Manado, walaupun kita kasihnya ke truk sampah DLH, waktu kita kasihnya ke tricycles, itu mereka semua pembuangan akhirnya ada di TPA. Nah, kalau TPA itu sama seperti buang sampah di hutan, buang sampah di laut, berarti kalau kalian pakai cup plastik dan kalian buang ke tempat sampah, kalau akhirnya di TPA sama aja kalian buangnya di laut lagi. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya mungkin cukup panjang kalau kita harus it takes me 2 years to understand this, like really clicking in my head. Tapi sekarang saya sadar kalau the small gesture is to just bring your own tumbler is really it's a big impact. Yeah, it's an impact. So it's something that people should start. Jadi jangan dilihat itu kecil ya, tapi itu besar. Exactly. Okay. So you guys clean up again di sungai di Manado dibersihkan, river, you guys put the river barrier, sorting it out, sending it all the way to Java ya untuk bisa diambil untuk diproses, digunakan alternatif fuel, dan kalian juga menggaji karyawan, kan? Teknik, you guys membuka lapangan pekerjaan ya. Yes, and this is something that I think is really important aspect of NTTI is that we employ people from the landfill. Jadi kita mempekerjakan para pemulung yang ada di TPA. Sekarang kita punya 9 staff yang ada di OPS, 8 orang di antara mereka itu semua adalah dulunya mereka bekerja di TPA sebagai pemulung. Mereka kerja dengan kita sudah menggunakan kontrak yang sesuai dengan gaji UMR Kota Manado. Kita kasih asuransi BPJS tenaga kerja juga BPJS kesehatan. Itu adalah for me personally a beautiful social thing. Yes. Dan apalagi mereka karena ada gaji biasa, karena kalau if you look at like in informal waste management, biasanya people dapat
uang tergantung berapa hasil pila yang what they collect. pemulung ya. Berapa yang mereka Depends ambil on what dari they get. So it's again, it's not certain. So one day can be good, one day can be not good. And tapi di NTTI kalau tidak ada terlalu banyak sampah karena mungkin musim kering seperti sekarang atau apa, tidak apa-apa. Kami mungkin fokus untuk rapi the sorting station, pergi kasih bersih pantai atau apa. Tapi mereka setiap bulan sudah memiliki penghasilan tetap. Nah, seperti di tim kami juga ada yang sekarang bekerja 2 keluarga, jadi mereka suami istri, mereka kerja sama-sama. Jadi secara langsung mereka penghasilan untuk keluarganya juga economically like significantly improved untuk mereka yang menjadi kedua keluarga ini. Bayangkan kalau mereka di TPA dan tidak dapat banyak begitu, mungkin mereka bisa tidak makan. Tapi kalau di NTTI tidak ada sampah, mereka kami kirim pergi di Karangriau, hari ini di Bunaken. Mereka bayar satu perahu kecil dari Bahogo, mereka pergi dengan pick-up, naik perahu kecil dengan Pak Cesar, pergi ke pantai Bunaken. Mereka kumpul balik dengan sampah. Karena sampah dari sungai dan mereka cepat untuk pilah sampah, berarti kalau ada 3 ton dalam 2 hari clear. Wow, 3 ton. It's for them it's not. Okay, with all of that, how you guys manage financially? Because I have to be honest, this is of course it's her task. This is her sakit. Of course. Ini her sakit kepala, listen. No, but I'm really. I want to know because I mean, who supports you guys? Yeah, of course. So it's ini mungkin saya coba dalam bahasa Inggris maybe, campur-campur. So ada banyak sumber dana. Karena kami tidak bisa relay just on one sumber. Kamu ingat saya kerja dengan resort waktu itu. So we created a network in between semua resort yang berada di Pulau Bangka, Bunaken, Siladen, Lembe, Gangga atau apa. Dan mereka bukan percaya saya karena saya, tapi mereka tahu komitmen yang saya ada, Dan mereka tidak dapat pengangkutan sampah dari pemerintah, Berarti kami bilang, kami bisa sediakan layanan ini kepada kalian. Kami bisa juga buat staff training supaya kami pergi di resort, kami mengajar sama staff gardener, staff dapur, staff housekeeping bagaimana the sort pila sampah sendiri di resort. Berarti ada kira-kira 15 resort di sekitar Manado yang dukung kami setiap bulan. Mereka bayar bukan hanya karena kami angkat sampah, karena ada beberapa resort di mana kami tidak angkat sampah. Tapi mereka bilang kami bisa lihat dampaknya yang kamu ada, karena ada 100 ton yang menghindari di laut hanya dari sungai, dan ada program sosial, ada program edukasi di 5 sekolah sekarang. Berarti mereka seperti percaya kepada NTTI dan mereka senang untuk kasih donasi setiap bulan. Ini yang pertama, ini yang seperti fix. Kemudian kami ada berkolaborasi dengan pemerintah, perusahaan Jerman untuk plastik kredit namanya Clean Hub. Mereka dukung kami sejak 2022. Mereka dukung kami untuk apa? Untuk non-recyclable plastic waste. Berarti semua sampah yang kami kirim ke Indosemen yang berasal dari pulau, yang kami kirim ke Indosemen itu, mereka yang bayar logistik, mereka yang dukung kami, karena kami berestimasi satu harga per ton sampah, Berarti kami kami harus bayar dulu. Contoh, kami angkat 100 kilo sampah, kami punya staff harus isi di karung dan ambil foto di atas timbangan,
Bukti bukan hanya bukti karena juga di GPS coordinate, oke? Dan mereka bisa lihat mereka dari pantai ada angkat 100 kilo sampah. Setelah orang pilah, kami tahu ada contoh 20 kilo PET, 30 kilo ini dan 50 kilo non recyclable plastic waste. 50 kilo ini nanti dengan semua yang lain pergi ke co-processing. Kalau di co-processing mereka punya partner yang buat co-processing juga, mereka bisa verifikasi. And maybe they say, ini sebenarnya bukan 50 kilo tapi 49,5 karena ada 0,5 mungkin pasir atau mosto or whatever. Hanya kapan the waste is a certificate and is like guaranteed by the partner, Clean Hub give us the money. Okay, so it's like this is another support. Dan juga ada beberapa perusahaan, especially like B Corporation or so on, mereka hanya pilih untuk support kami. So we had for the rivers another American brand that we estimate like a price per ton per kilo. So they are paying us according to the impact that we have. Again, we have a target. So setiap tahun, sebelum tahun mulai, mereka bilang, tahun ini kami ada, tahun ini mereka bilang ada hanya 40 ton. 20 untuk 6 bulan yang pertama, 20 untuk bulan Februari. Tapi bulan Februari 20 ton kami sudah habis. Okay. Tapi setidaknya ada support untuk 20 ton. Okay. Kemudian ada sedikit penjualan recyclable. So we sell kaleng, kaca, the plastic. So ada sedikit pendapat income dari itu. Dan ada juga random donasi dari turis. Karena saya dengan Michelle kami pergi di semua di semua resort partner kami yang kasih presentasi tentang NTTI kepada turis yang ada di situ. Semua turis yang datang di Indonesia dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana, mereka suka laut. Mereka datang di Manado atau di Bunaken hanya untuk lihat apa yang ada di bawah. Dan pasti waktu mereka lihat semua hal yang kami lakukan, semua dampak yang kami ada, mereka mungkin support. Tidak terlalu banyak, mungkin mereka mau kasih 30 euro, 20 euro, $50 atau apa. Tapi kalau ini kami buat mungkin setiap bulan 2 kali atau apa, ini bantu sedikit. So we have diversify donations in dukungan. Dan juga hal yang juga penting, apalagi untuk School on the Beach, kami dapat sponsor. Berarti kami tahu untuk sekolah ini ada contoh, ada Roba Company yang sudah tahun kedua. Mereka jual atau buat metal logam di Germany. Berarti tidak terlalu terkait dengan tapi ada seperti CSR program. Ada sedikit anggaran untuk buat sesuatu yang good for the environment. Dan mereka pilih NTTI. Berarti kami menerima uang untuk dukung program edukasi di sekolah-sekolah di Bunaken. Ada yang lain yang mungkin dukung sekolah lain di bangka. So it's like this. Jadi ada yang support you guys. Harus atau tidak bisa bayar gaji. Exactly. Yes. And how about support from orang lokal? Orang lokal, what company? Orang-orang aja, masyarakat. Masyarakat. Baik financially ataupun any type of support. Allora, kamu ingat itu the 17 kulkas? Yes. Setelah itu
ada Ibu Angelique yang owner of Murex Resort dan dia juga anggota NTTI. Waktu dia lihat kami ada dapat 17 kulkas, dia ada buat di Facebook atau di Instagram, saya tidak tahu, dia seperti di-share. Setelah itu ada satu orang dari Manado dan kira-kira setiap bulan dia kasih 500.000 rupiah. Dia mulai support kami dari randomly. Ya, sekarang sudah berhenti, tapi beberapa bulan dia dapat support kami. Terima kasih. Itu atau ada juga dari Tagaroa Dive Center, dia dukung kami setiap bulan. Kami sempat program yang School on the Beach dengan Bank Indonesia yang jadi sponsor juga. Ya, tapi itu perusahaan locally, yes. Berarti ada, dan ternyata masyarakat lokal bisa juga bisa di Instagram. Kalau di Instagramnya kita itu @NoTrashTriangle, kita punya link di bio-nya kita, di mana di situ ada semua informasi mengenai NTTI, termasuk bagaimana cara berdonasi. Website kita juga ada di situ. Beberapa bulan ini kita juga sudah buat QR untuk yayasan, jadi satu rupiah juga bisa lewat QR situ, scan. Sure, okay. We need that. Nanti kita tampilkan di Instagramnya kita semua, dan juga di website kita _trashtriangle.org. Di situ di website kita semua ada informasi. Jadi teman-teman audiens juga yang nonton, yang tergerak, ternyata bisa berdonasi. Ada caranya. Ya bisa ikut media sosial. Bisa ikut media sosial. Juga di media sosial kita ada link grup WhatsApp di situ, di mana teman-teman bisa join in case kedepannya kita ada kegiatan beach clean up. Ya, kalau kegiatan beach clean up itu juga salah satu action yang bisa teman-teman kalau mulai konser untuk berpartisipasi. Misalkan kita arrange untuk beach clean up, kita biasanya infokan di situ. Kita infokan di situ, ada masuk di grup. Grupnya kita. Jadi bisa juga berdonasi, juga bisa ikut. Tentu saja. Beach clean up. Beach clean up, yes. Few last questions. Yes. I know this is quite long, but people need to know what you guys do. This is just from my heart. People need to know what you guys do. What is then? What's your, with all of that you do? What is your vision? Gitu. But I would love to ask personal question. Your personal vision for Manado, for Sulawesi Utara, from what you are guys doing. Jadi apa sih harapan, visi Ana, visi Sheila, pengen lihat Manado ini seperti apa ke depannya? So the harapan is that we can close, because there's no need anymore to collect waste and to teach the kids the things that they already know. So but I think that this will not happen in 10 years. So but the vision is that setiap tahun kami bisa mencegah lebih sampah, karena mungkin sungai atau staff kami mulai jadi lebih banyak. At the same time, I hope that young generation will start to take care of the environment, mulai stop using single-use plastic. So it's like this shift. I think in 10 years this can be possible. Yes, at least it's going. This trend is going. In a good way. We need to be hopefully. How about Sheila? What's your vision? Me harapan? Personally, because now who knows that I'm a mother. For me, my vision is just for my baby girl to go diving in a beautiful place. That's it. Go dive and not see, just to see and me, I need to dive in Manado to see the beautiful of the Coral Triangle without the plastic. And of course, if
there is no company that would say that our goal is to close. It's only a TTI. But yes, if one day it's a hope that we can close, that means that we no longer need to collect the waste. But it's a vision that is I will be very very long. That's very very long. To say, tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Semua anak sudah tahu itu tentang lingkungan, mereka tidak mencemari, tidak usah kami menggajar apapun. Tidak usah. That's close. Or to just influence the people to start small actions. Beautiful. It would be helpful. Wow. Anna, Ishela, thank you banget. Thank you. I personally want to thank you. You guys are doing amazing job. Thank you. I hope this podcast can bring more awareness ya untuk orang Indonesia, khususnya juga teman-teman kita di Manado. Yes. Karena kita juga perlu menjaga lingkungan yang kita tinggali. Absolutely, yeah. Again, thank you so much. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you guys. Good. Thank you.